Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada apa pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama Itu penyesat dia itu siapa? Nama permasalahan yang penyesat mengambil itu ya. siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada Kepada iblis yang memakai nama. Tidak mengerti, tidak paham bahasa Indonesia. Iya, iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Banjuma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Banjuma gitu. Jadi maksudnya abang itu Lukas Matius 24 itu jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke. Dengarkan. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang kita buka data ya. Namaku siapa? Buka data. Tolong Banjuma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Matius 24. Matius 24. Matius 24. Ayat berapa? Buka aja, dari baca ayat, nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, 4. coba. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10, coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Banjuma apa ya? Berarti Sebentar, isi Bible itu tidak ada di kepala ya, Bang ya? Bukan di kepala, Bang. Memang itu susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah dihafal, bukan seperti itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini, apa namanya. Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa, Pak? Matius 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau dengan konteksnya itu permulaan penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Kita pelan-pelan. Anda bisa lulus lari dari manapun, ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya, Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Banjuma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Iya. Itu kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju. Kan murid-muridnya menderita gara-gara Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami atau membaca tentang ayat ini. Yang pertama dari ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia.
Oke, Iya. jawab ya. Ini tadi pergumulan Banjuma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya, tadi Sebab pergumulan dari Banjuma. Waspadalah. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bagaimana tentang pemahaman Banjuma tentang ayat ini? ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat enggak? Ayo. Ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo. Ya, Ayo, coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Banjuma yang pergumulan Banjuma. Penyesat itu Coba. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai nama Sebentar. siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung Nah, kesimpulannya penyesat itu datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku, datang Tuhan. memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Anda sebut? Banjuma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, Namaku penyesat ini yang- itu Namaku penyesat ini itu yang datang memakai Banjuma namaku. Namaku mempertanyakan. siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku Ini siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Banjuma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah Sulit, begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri Bapak siapa? tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu kok jadi yang nabi menyamar palsu? seperti akulah Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah juru selamat, Itu akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Banjuma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri ya? memakai siapa nama? Gimana? Oh, Banjuma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam saudara. dulu. Saya dengan Banjuma dulu. Berarti, oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Iya. Kristen. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Sekarang Banjuma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu Bukan. Itu- Saya bertanya. Hmm. Penyesat itu datang memakai nama siapa? itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Banjuma tidak mengerti dan paham. Mana ini? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya bukan begitu, Banjuma. Bahasa Indonesia Penyesat yang itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa?
sekarang ya Banjuma inilah pemahaman Banjuma ya dari sepertinya saya apa ya. Saya Jadi yang Anda pahami gimana, Abang? Saya Jadi jarang juga ya. Ya, jadi maksudnya Saya data ini Banjuma gimana? itu, Coba Abang yang jelaskan. Coba Abang yang saya jelaskan. nonton jangan Banjuma saya. itu Banjuma pernah sekali ya. Banjuma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, Bang. Iya, Mamang, makanya nggak usah kemana-mana. Banjuma, Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? nanti saya bisa balik Banjuma tidak sudah bisa diam juga ini. Karena apa? Banjuma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa iya, saya Yesus tidak memaksa. itu adalah nama ikuti yang dalil sesat. itu, ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang Ya, terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? Apa ya? Penyesat akhir ini tujuannya. nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan nama Banjuma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan. Saya contohkan misalnya misalnya kerusuhannya, misalnya murid Banjuma membunuh orang lain ya, dan murid Banjuma itu ditangkap oleh polisi, dan polisi itu menyelidiki kenapa kamu harus membunuh orang ini. Murid Banjuma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Banjuma yang menyuruh. Bisa Banjuma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu mengusir setan, orang itu bermukjizat. Abang turun aja, Bang, ya. Saya anggap Abang nggak cocok mewakili Kristen. Boleh saya turunkan? Gini, Banjuma. Boleh saya terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau menghujat. Gini, sebentar. Saya mau terima kasih dulu ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Karena kau jadi pembohong. Saya terima kasih dulu. Saya jujur, saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Dia adalah Bapa Surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Silakan, saudaraku, silakan. Iya, yang makanya Anda menyembah penyesat tidak ada yang larang. Karena Yesus memang mengatakan gini, kalau saya datang saya bisa membahas di sini juga tentang Muhammad, tentang bagaimana Banjuma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Bisa betul nggak, Banjuma? Udah, Abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja, Bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini, Banjuma. Apalagi? Ini saya kan tidak mau. Ini saya mengatakan ini. Tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Banjuma, makanya saya mengikuti perkataan itu. Ya, perkataan Banjuma sendiri ya, saya nggak tahu Banjuma mengakui atau tidak. Banjuma pernah mengatakan seperti ini. Saya jelaskan, Bang, ya. Dasar latar belakang bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Nah, saya jelaskan. Bisa nggak, Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya, makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Jadi gini. Oke, silakan. Pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Banjuma jangan lari kemana-mana dulu. Banjuma jelaskan tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti. Memang dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu. Paten, berilmu kayak sedikit, tidak ada perlawanan pun. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus, palsu. Gak ada ilmu sama sekali.
Sok cantik, sok paten. Derita lu kau mengikuti Yesus Kristus, derita lu. Menyembah dia terus lalu. Kan kita lagi diskusi. Halo saudara Haryanto. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Alhamdulillah Muslim bang. Oh, Masya Allah. Ya, cuman ini dari tadi ada yang di Komal sebelah atas namakan Bang Zuma tadi udah kena apa namanya itu, udah minta-minta koin atas nama Bang Zuma tadi. Oh iya. Yang namanya sahabat Bang Zuma itu. Iya. Terserah teman-teman kita netizen bang, mau kasih silakan. Yang penting kita sudah sampaikan itu palsu. Itu sudah diumumkan berbulan-bulan, tapi masih ada yang kasih koin, ya berarti mereka ikhlas. Ada bang, ada yang kirim paus, iya, berarti kirim. mereka ikhlas. Ya, kalau perlu kasih apa harta berlimpah, kasih uang, kasih rumah, kasih mobil, kan gitu abangku. Saya tidak punya kewajiban lagi karena saya sudah umumkan. Bahkan ada PT saya, kalau ada yang minta koin mengatasnamakan Bang Zuma, itu bukan Bang Zuma, gitu loh bang. Tapi kalau tetap saja dikasih ya silakan aja, nggak masalah. Itu berarti dia berinfak. Saya kan dari Manado, dari Boltim. Alhamdulillah, Masya Allah. Mau tanya bang, kan saya juga istri saya mualaf bang. Alhamdulillah abangku, Masya Allah. Tapi istri lebih pintar dari saya kalau soal sholat. Oh iya, biasanya mu'alaf itu yang lebih paten belajar. Iya bang. Bang aku turun dulu bang. Oke, terima kasih bang. Oke saudaraku, Masya Allah. Makasih ya bang ya, telah diperingatkan kembali. Saya ingatkan teman-teman, sahabat Bang Zuma itu palsu. Jangan mau ditipu. Tapi kalian, entah kalian itu bodoh kah, entah kalian itu memang orang kaya raya kah, ahli sedekah kah, sampai penghujat, penista, orang kafir juga kalian kasih. Entahlah, aku juga bingung. Maka saya biarkan aja, silakan aja, tidak masalah pun bagi saya. Ini saya sudah umumkan. Halo saudara Beni. Ih, mati meja. Silakan teman-teman Kristen minta permintaan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan saudara. Dari agama mana? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Kapan ke Kalimantan Bang Zuma? Belum ada jadwal bang. Belum. Masya Allah. Nantilah insya Allah kalau ada kegiatan api di sana. Ingin dapat. Wih, kejam kali moderatornya. Iya bang, nanti insya Allah DM aja bang, DM. Kalau ada undangan ke Kalimantan, acara atau apa gitu, insya Allah dijadwalkan. Makasih ya bang ya. DM aja bang. Ya. Cuma kapan kita karaokean? Kapan karaokean? Karaokean. Iya, abang di mana? Lagu itu. Lagu lagi bahasa lah. Hah? Markas kita, markas karaokean. Tahu nggak? Di mana itu? Iya di Makassar lah, gimana? Makassar. Di gunung berarti. Banyak gadis cantik situ ya. Cantiknya. Waduh. Siap nggak? Waduh. Adik saya itu yang kamu pakai terus gimana? Maksudnya? Siap nggak? Siap nggak? Tapir. Iya, Biarkan, kamu lupa. Dia akui adiknya ternyata wanita tidak bagus. Iya, kamu sering pakai itu lah adik saya itu. Oh iya. Oh, makasih. Kata adiknya dari kecil Anda selalu pakai katanya. Betulkah itu? Yang pakai itu kan adik saya kan, kamu yang pakai itu kan? Pengakuannya sama aku kan. Setelah kemudian saya pancing dia mengaku bahwa dia jatuh di dunia seperti itu karena Anda yang sering pakai dari kecil dia katanya.
Katanya dulu waktu kecil sering tidur sama kakaknya bernama Emen. Dan kakaknya Emen sering memainin alatnya sampai sekarang dia kerjanya kayak gitu. Nah, adiknya itu setiap mau makan datang ke saya memang minta duit, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena haram dalam agama saya itu tidak boleh zina. Tapi dia mengaku kakakku itu setiap kali istrinya nggak ada di rumah dia selalu pakai aku, kata dia. Saya kan bukan pakai gratis kan. Oh, ternyata memang nggak ada larangan. Jadi saya ini bebas ya gitu. dengar cuma ini kan teman main di karaokean. Ternyata adiknya rusak gara-gara kakaknya. Si Emen ini bahkan dibilang tidak cuman itu bang, nenekku yang sudah 87 tahun juga sering dipakai sama Emen kalau lagi mabuk. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu aku. Bahkan dia pernah bilang bapak saya aja pernah dipakainya bang. Weh, masa? Iya, karena sama-sama mabuk, mamaku lagi sakit, jadi mereka saling pakai. Aku dapat loh bang kakakku si Emen Polando itu. Masa sih? Iya. Oh, parah kali lah si Emen ini. Emen. Kamu perhatikan isi kitabmu betul-betul parah. Pantaslah Paulus pernah bersalin. Ternyata di tempatmu itu laki-laki juga bisa rupanya. Wih, masalah. Kamu istirahat dulu, kau cuci dulu punyamu itu. Terlalu banyak dedak melengket di kepalanya itu. Turun dulu sana, turun. Kau kurangi main ini adikmu sendiri ya. Ya, apalagi nenekmu itu sudah tua, janganlah kau naiki kayak dulu. Kau ini betul-betul manusia laknat. Jackson, Kristen Muslim Jackson. Kan dia tidak sunat. Dia gituin sama B2. Nah, begitu dia cabut di kepalanya itu masih banyak dedak. Makanya disuruh cuci. Lengket di kulup. Emen. Rahasia keluarga lu kubuka di sini, men. Memang kau sakit. Nulang, Kristen Manulang. Kristen. Silakan. Enggak Coba noise kelihatan bang. ini ya bang. Buka Coba kameranya noise, bang. Bergeser sedikit bang. Aku berani buka kamera. Klarifikasi dulu apa pitimu itu yang mengatakan dari Tanah Batak nggak ada pahlawan kontol. Kenapa bang? Rajin. Klarifikasi dulu tuh pernyataanmu itu. Bilang? Bahwa dari Tanah Batak nggak ada pahlawan mengusir penjajah, cuman kaum Nabi Muhammad kau bilang itu. Oh mungkin lagi berdiskusi waktu itu abangku, lagi diskusi kali. Itu bukan pernyataan sikap, itu diskusi debat, di mana orang-orang lawan diskusi saya itu mengaku-ngaku orang Batak, mengatasnamakan Batak. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi agama jangan pakai nama suku, misalnya anak Batak, anak Makassar, itu jangan gitu loh. Iya, hanya orang yang ada mengatakan kok berani-beraninya mengatakan dari Tanah Batak juga ada pahlawan. Kata dari siapa? mana itu? Anda karang-karang itu. Banyak ulama-ulama tersinggung kami. Orang Batak kayak gitu, kau bilang itu. Oh, orang Batak yang berilmu. Orang Batak yang paham pasti ngerti itu kondisinya apa. Keluarga saya banyak dari mana orang otakmu Batak. itu? Otak apa itu? Otak apa kau pakai itu? Kamu mau meluruskan atau kamu mau ribut? Macam hebat kali kau. Kamu kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu. Saya udah baik-baik bicara samamu. Hanya orang yang tidak pernah sekolah yang mau mengatakan itu. Kita tahu kok bahwa pahlawan itu ada dari Batak, ada dari Manado, ada dari Toraja. Lihat ruang lingkup diskusinya saat itu apa? Apaan sih? Jangan memperkeruh suasana lah. Ribut kali. Anehnya. Orang mau luruskan. Saya sudah sering mengatakan tidak semua pahlawan itu Muslim. Ada dari Batak, ada dari Sunda, ada dari Toraja.
Tidak semua Muslim, tetapi semua penjajah Nusantara itu 100% non-Muslim. Parah kali lah kalau ditanya. Kok bawa Batak lagi? Keluarga saya juga Batak banyak. Kok pikir itu Batak identik dengan Kristen? Tidak. Batak itu suku, di dalamnya itu banyak agama, Islam juga di dalam. Jadi jangan kau pura-pura mau merusak tatanan negara dengan bawa suku di sini. Sok paten kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abangku yang ganteng. Sore. Saya ingin menyapa saja Bang Suma karena selalu bangga sama Bang Suma. Sudah kedua kalinya ini naik di komanya, Bang Oke, Suma. Masya Allah. Sama-sama. Saya dari Kupang ini ya, Bang Suma. Siap. Makasih Bang. Sama-sama Ki orang Bugis, Ji. Iya, Bugis je Ki. Pada Iya, Bukit boleh. sama Ji. Masya Tapi Allah, kadang boleh. ini saya terlalu melihat teman-teman kita itu yang sebelah. Kalau sudah dijelaskan masih ngengel sekali Iya. abangku. Yang kemarin Iya, itu dijelaskan sama siapa ini Bunda Nora dengan Ustaz Dito itu masalah Isa Nabi kita Nabi Muhammad itu. Isa ini mencium Host moderator istighfar. Sorry ya Bang, sorry. Masya Allah. Jadi semua ruang lingkup terkait dengan apologet yang ada, insya Allah itu informasinya sudah kita rekam, informasinya kita sudah pahami abangku. Jadi kalau ada pengulangan, ya nanti aja. Yang pasti apa yang Anda sampaikan itu adalah hal yang bermanfaat dan kami minta maaf kalau diturunkan oleh moderator karena mungkin kondisi sekarang ini adalah kita mau dialog lintas agama, bukan sedang pelaporan gitu, Abang. Maaf ya. Silakan. KDT Propam, Kristen Muslim. Propam, Mama TikTok ini ngeri loh, orang ngomong diturunin, nggak ngomong diturunin. Yang muslim jangan dulu naik ya teman-teman, Kristen dulu biar guru ini ada waktu diskusi. Muslim semua aku tengok di bawah ini. Tugimen, namanya Tugimen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ngomong sama Bang Suma bentar lah Bu, sebentar aja. Aku kan nggak pernah ngobrol langsung. Silakan Bang, silakan. Bang Suma, ya mungkin kita seumuran. Ya apa namanya? Dulu mulai berkecimpung di debat tuh kapan Bang Suma? Udah lama Bang Suma. 2007, 2008. Iya. Aku tuh sebenarnya dulu kan nggak suka lihat-lihat TikTok gara-gara Mikana itu Bang Suma. Ya apa ya kok nyebut Allah SWT lah. Saya kan mangkel, marah gitu loh. Maksudnya Iya, kok Tuhan tuh diledekin lah. Di situ makanya saya masuk dari belajar di Bang Suma, Rifa, Nanda. Jadi data-datanya saya ambil buat nyerang Mikana. Pernah saya tanyakan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah itu dia nggak bisa berani baca Bang Suma dengan ayat itu, data nomor itu. Iya, langsung. Oke Bang ya. Dia pakai jawabannya bahasa Inggris. Ya udah gitu aja Bang Suma. Makasih Abang. Paling tidak pernah ngobrol sama Bang Suma itu aja. Siap. Makasih Abang Tugiman, barakallahu fiik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Zuma, izin itu Waalaikumsalam warahmatullahi Bun, wabarakatuh. yang ngegip-ngegip akun judul diblokir aja. Monitor. Apa? Yang mana Bang? Itu tuh yang 4D itu. Blokir aja itu akun judul itu. Oh iya, silakan diblokir host ke moderator. Oke, makasih Bang Zuma. Makasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang dia maksudnya apa? Yang Kristen ya, permintaan Kristen biar ada diskusi. Muslim semua aku tengok. Kumis beracun. Astagfirullahaladzim. Nama aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebentar saya mau tanya, itu yang di Tebet acaranya tanggal berapa Bang? Tanggal 13 insya Allah. Siap Bang. Terima kasih Bang infonya. Makasih saudara. Turun 13 bulan depan ya. Assalamualaikum. Bulan depan Bang, bukan bulan ini. Bulan depan. Nanti datang ke bulan ini, bulan depan September Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada itu kodong dari Papua, sudah ada di Jakarta menunggu. Dia pikir bulan Agustus benda iya. Kasihan. Dari mana mereka yang menginap lamanya itu? Kelana, Kristen, Kelana. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak acara silaturahmi. Saya mau menyapa aja Bang Zuma. Oh siap. Saya mau nyapa. Ya. Siap Bang, makasih. Bang Zuma, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Dari Makassar. Iya, di mana? Dari Sudiang, cuma asli saya dari Tasikmalaya. Oh gitu, di Sudiang juga. Iya, cuma nikah sama orang Bugis. Oh iya, masya Allah. Di Sidiang, dekat Gor. Oh, rumah kita berdekatan berarti. Iya. Ya, terima kasih Bang Zuma. Makasih ya Bang, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis, Kristen, Mama Kristen sudah punah saudara, habis. Sudah pulang, ada lagi, udah habis. Musafah Bang Zuma. Iya Aceh, Bang. Masya Allah, sahabat dari Aceh. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari kota Sungai Penuh Kerinci Zuma. Kerinci, iya Bang, Jambi, Kerinci Jambi. Iya, salam ya Zuma ya. Iya Abang Indra. Ya, terus berkarya Zuma, mantap Zuma. Kasih. Iya, itu piti-piti Zuma banyak saya potong-potong untuk bikin piti saya. Iya, gak apa-apa Bang. Ya, sehat selalu Zuma ya. Siap. Makasih. Ya, salam Zuma. Siap. Ya, makasih Zuma. Makasih. Bunda Rama, mau sapa-sapa Bunda Rama dulu. Oh iya ya Bang. Bunda. Terima kasih. Mana tahu ada waktu ke Aceh, mana tahu nanti ada jodohnya di Aceh. Selamat Aceh. Insya Allah Bang, kita ada panjang umur ke Aceh ya. Kita turunkan ya Bang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fan Apin. Faisal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sumatera Barat Bang Zuma, tepatnya Pasaman Barat. Intinya saya sangat idola sama Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaysia ni mah. Oh Malaysia. Ya Malaysia bunda. Iya Bang. Bang, peminat fanatik juga nih daripada Malaysia. Cuma nak minta Abang Zuma ijazahkan apa yang Abang Zuma ajarkan kat dalam TikTok ni. Untuk murid-murid yang online ni. Iya. Itu sudah ada bukunya beredar. Nanti tinggal hubungi Kurusmoto. Itu buku terkait dengan jawaban-jawaban tentang tuduhan yang terkait dengan Islam ada di situ Bang. Lengkap dengan isi Bible juga di dalamnya. Baik, insyaAllah. Sama Ustaz Wafi tu kan?
Ya betul sekali, Masya Allah. Silakan ke Ustaz Swafi atau Dinda Kurismonto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Yang Muslim jangan dulu lah. Biar ada diskusinya Gurunda. Nanti ngantuk pula. Ditutup Komar ini. Assalamualaikum. Mama Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, salam satu akidah buat Bang Zuma, ini juga penggemar berat nih dari Subang, Jawa Barat. Oh iya Bang, Masya Allah. Ini saya mau nanya, ini di room sebelah. Soalnya ini harus diluruskan nih, mumpung di sini ada 3,6 Kak. Saya mau luruskan, kemarin saya berapa kali masuk di salah satu room yang mengatasnamakan Bang Zuma, sahabat Zuma official. Saya berapa kali tapping tanya, tapi malah dibisukan gitu. Saya iya. Jadi konsepnya mereka itu dari tamunya itu menantang katanya orang-orang Islam di bawah yang miskin-miskin, yang makan raskin katanya. Kalau memang kalian katanya orang yang sayang sama Islam, katanya coba berikan Bang Zuma, sahabat Bang Zuma, 1 paus, katanya. Ada yang gunting, ada yang jalan kaki dari Bandung ke Jakarta lah, ada yang botakin rambut, itu yang cewek itu. Jadi apa itu penipuan atau gimana itu? Ini harus dikonfirmasi ini Bang Zuma. Itu penipuan Bang, itu penipuan. Tidak mungkin lah kita yang bergerak di dunia apologet ini yang melakukan hal-hal seperti itu. Iya, soalnya gini Bang Zuma, suaranya itu kalau diperhatikan, kalau dengar-dengar itu memang mirip Bang Zuma, tapi kalau secara detail tuh kayak disengau-sengau gitu, biar kayak Bang Zuma gitu. Dari bahasa kosakata juga itu kayak baiklah. Itu kan Bang Zuma kan suka gaya gitu kan kalau mau menjelaskan. Kalau ada yang saya bertanya, baiklah saudaraku. Nah itu mereka cari kayak nantangin orang-orang Muslim di bawah itu, kalau ada yang berani ngasih paus ke host katanya. Intinya itu palsu, bukan, udah disampaikan, nggak mungkin Gurunda begitu ya, nggak ada itu palsu Bang. Jangan lagi ke situ. Oke Bang ya, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan ke sana lagi Bang, di komal-komal seperti itu. Siap. Iya, intinya di situ. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disampaikan ya, selalu harus disampaikan memang adanya akun mengatasnamakan sahabat Bang Zuma, mengatasnamakan Bang Zuma, dan yang saya geli karena di situ ada perempuan juga. Mereka kerjasama, jadi mereka itu kerja tim. Jadi ada yang sebagai pemompah, ada yang mendorong kemudian supaya netizen itu benar-benar memberikan paus karena merasa tertantang. Memang bisa kayak gitu teman-teman. Memang kalian mau digituin. Misalnya kalau kalian merasa sayang sama Bang Zuma, silakan kirim koin. Memang bisa kayak gitu. Memang kalian tidak ilfil. Tidak ilfil kalau misalnya Bang Zuma kayak gitu. Kalian dibilangnya kayak saudara-saudara, ya kok sahabatku, saudara-saudaraku, gitu saudara. Jadi kalau merasa cinta kepada aku saudara, mari coba berikan gift kepada aku. Kira-kira kalau Bang Zuma kayak gitu, kalian tidak ilfil? Ya pastilah, kita agak lain. Terus kenapa masih nonton di sana yang sudah kasih gift? Harusnya kan jauh dari Bang Zuma. Tinggalkan akun itu. Atau jangan-jangan kalian menganggap yang itu adalah Bang Zuma sampai yang asli pun ditinggalkan. Gitu. Alah, sok pintar, sok paten, padahal kamu di tempat lain minta-minta. Mungkin kayak gitu rupanya ya. Bisa jadi kan? Kalian menganggap bahwa itu Bang Zuma beneran. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Cari hidup. Oke, Saudara Ramli. Jadi teman-teman, kalau ada kombal dan tidak buka kamera, jangan gift. Gurunda itu pasti sempat-sempatkan dirinya buka kamera ya kalau dia lagi live dimanapun. Apalagi kombal sendiri pasti. Oke ya teman-teman, kalian tuh jadi orang Islam tuh harus cerdas.
Pinter. Ramli Hasibuan Kristen. Ramli. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, muslim aku muslim. Ya, muslim. Dari tadi yang naik muslim, aku iri mau menyapa. Iya, silakan Bang. Nek semua mipai muslim. Siap. Iya, turun. Aku di bawah saja, di bawah saja. Oke, makasih ya Bang. Makasih. Kasih. Edison, Thomas Alva Edison. Ya sabar ya. Edison, Kristen. Pak Edison, Kristen. Pak Edison. Pak Edison. Oh, Pak Edison. Dedi Rimbers, Kristen. Dedi. Dedi, Kristen. Islam. Apa yang disampaikan Bang? Yang Kristen lah dulu yang naik Bang. Apa disampaikan? Nggak ada, saya ikutin aja Bu, Bunda ya. Saya ikuti aja Bunda. Aduh. Edison. Bikin lo ya suaramu pun. Halo sahabat-sahabat semuanya yang di YouTube dan di YouTube, apa kabarnya semuanya? Yang ada di TikTok, apa kabar? Yang mau DM saya siapa? Ronaldi. Silakan akhi, silakan. Ronaldi. Lasok bolong. I love you too, lasok bolong. Ika bahasa kotor aja. Enggak tahu itu nama Bang. Udah mikuan aku blok ku tolak ininya, masuk lagi permintaan. Siapa? Itu tadi yang kita sebut si bolong-bolong. Pasukan itu, pasukan elit itu Bunda. Petir. Teringat patinya Yesus disambar petir di Brasil. Petir, selamat sore. Petir. Asyhadu. Saya paling suka dengar Bang Zuma, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergetar. Salam satu Tuhan Bang Zuma. Bunda Nora. Bunda Rahma. Masya Allah ya Bang. Salam satu Tuhan. Ya. Makasih. Masya Allah. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Zuma mau nanya film. Sorry. Dikasih Sudah, turun. Assalamualaikum. Yusuf Hasibuan, Kristen. Kontras yang gue tanya. Ya, mu'alaf Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan, Dari Bang. agama mana sebelumnya Bang? Agama mana sebelumnya? Aku Katolik Bang. Oh, tadinya Katolik. Alhamdulillah. Udah berapa lama masuk Islam? Udah 10 tahunan lah. Oh, Masya Allah, Islamnya udah mantap kali berarti. Masih Jadi belajar, anak-anak juga sudah pada Islam? Katolik semua Bang. Oh, abang sendiri yang Islam? Iya. Kenapa mereka nggak ikut? Ya mereka ya nggak mau lah Bang. Tapi masih serumah Bang? Enggak.
Oh, tidak bisa dengan Maka mereka. Aku naik kan untuk bertanya, Bang. Karena orang tua saya kan mati dalam Katolik. Saudara saya Katolik semua. Seandainya kayak saya ini Islam sendiri, apakah bisa ziarah kubur mendoakan mereka? Kalau ziarah kubur mendoakan mereka itu tidak disyariatkan di Islam, abangku. Apalagi mereka mati dalam keadaan non-muslim. Tapi kalau datang ke makamnya membersihkan boleh. Tapi kalau mendoakan, beliau mereka ini sudah tak ada hubungan dengan duniawi masalahnya. Kalau orang mereka masih hidup, ya bisa kita doakan supaya dilembutkan hatinya. Tapi karena mereka sudah meninggal dunia, kita pasrahkan aja, ikhlaskan aja kepada Allah. Iya. Cuma itulah aku mau bertanya, Bang. Oke, makasih. Oke Bang, itu saja kita turunkan ya. Tetap istiqomah ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roy, selamat sore Roy. Roy. Pemborong bangunan, mau ndak di tempatku borong bangunanku, Bang? Bersihkan toilet di perumahanku, mau nggak? Yesusmu hebat, Nasami hebat. 2 miliar orang disuruh menyembahnya, pasti hebat nah dia. Andrikan, kenapa kau jeda? Kenapa kau ini? Andrikan, naik kok jeda? Udahlah. Jangan kau nyamar-nyamar mengeripot. Edison, kau sudah naik? Enggak lagi naik. Edison, Kristen. Edison, Kristen. Untuk aku jadinya ndak ada otennya. Takut mereka naik. Cuman maki-maki aja dibawa. Ngapain coba maki-maki? Naik aja Bang, kita ngobrol santai. Yang penting gunakan akal gitu loh. Jangan menghujat tapinya. Naik aja minta permintaan. Bang Suma, saya ingin diskusi. Ayo. Kenapa gigi Bang Suma panjang? Nah kita jawab. Sudah kujamba itu Yulia, naiklah Yulia Cancer. Edison, kok ini tadi udah diminta naik lagi. Nah ini Yulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Saya Muslim. Silakan. Gimana? Ya kenapa saya ditarik Bunda? Saya tadi ngejawab orang Kristen aja Bun, saya aja kesel. Oke, siap. Saya kesel sama dia aja. Makasih Bunda. Iya, Islam disebut-sebutnya begitu, makanya saya balas gitu. Oh, berarti salah pengertian para teman-teman di bawah. Oke, makasih ya. Iya. Waalaikumsalam. Sukses Bang Zuma. Makasih, Masya Allah. Amin. Masya Allah, sehat selalu ya. Semangat terus bela ini ya, bela agama kita. Amin. Makasih. Waalaikum. Sony Jaya, Kristen Muslim. Saya Muslim. Salam damai sejahtera buat Bang Juma, buat semuanya juga. Iya, damai sejahtera. Bang Juma. Siap. Saya tahu Bang Juma mengerti Injil. Mungkin bisa hafal juga kali di Bang Juma dengan Injil ya. Untuk Nabi Isa dibilang sebagai Tuhan di Injil kan memang sudah terlihat tidak tertulis di situ ya Bang Juma ya. Bible Bang. Oh Bible ya, sebentar. Terus satu lagi. Di situ disebutkan di Bible Nasrani sebagai agama yang dipeluk, ada gak Bang Juma?
di Bible? Kalau di Bible di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengutuk Paulus sebagai tokoh dari Nasorios. Jadi Paulus itu, iya Nasorios. Bahasa Yunaninya Nasorios. Dan itu Nasrani maksudnya ya? Iya, tapi kalau dia disebut Nasorios itu karena orang-orang Yahudi yang menyebutnya. Artinya Yesus itu kan memang dimusuhi sama orang Yahudi, dan pengikut daripada Yesusnya itu disebut Nasorios atau Nasaret atau Nasrani. Sedangkan Paulus sendiri ini ya bukan murid Yesus langsung. Malahan bukan Yesus. Nasorios ini yang membenci Yesus itu gitu ya? Bukan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 24 itu nomor 5 ini, kalau kita memandangnya dari sudut pandang Islam dan melihat keadaan Paulus dalam Bible, maka boleh jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasorios itu salah memahami dan salah memandang Paulus. Dianggapnya Paulus itu pengikut Yesus, yang mana Yesus sendiri itu adalah orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi Yesus dan Paulus ini adalah orang yang dibenci sama orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi pada masa itu tidak memahami kalau Yesus dengan Paulus itu sebenarnya tak ada kaitannya, kecuali Kristus yang datang kepadanya, kepada Paulus itu sendiri gitu. Iya. Satu lagi Bang Juma, saya juga mau nanya, di Bible juga kata-kata Yesus itu ada? Kata-kata Yesus di Bible ada banyak. Yang tinta merah katanya, iya. Oh, dan bukan disebutkan sebagai Isa. Bukan. Tapi dulu sebelum mereka mengganti dengan nama Yesus, mereka menyebutnya Isa. Mesia gitu ya. Kristus. Begitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia pertama kali, mereka menyebutnya dengan sebutan Isa, Isa Al-Masih. Lama-lama setelah beberapa tahun ini, mereka menggantikan menjadi Yesus. Iya, karena kan di Al-Quran sendiri tetap menyebutnya Isa Al-Masih, Isa ya, Isa putra Maryam gitu. Kalau di Al-Quran. Iya. Iya. Oke, Bang Juma, segitu aja dulu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Bunda Rahma disapa teman-teman kita. Faisal. Iya. Selamat sore. Sore. Kok Kristen kan? Iya. Boleh saya bertanya? Itu ada tema, Bang. Oke, baik. Iya, supaya kita nggak liar diskusinya dan bernilai edukasi kepada anak bangsa. Silakan. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Oh, jelas. Jelas, Abang. Apa itu? Ya jelas sebagai pahlawan. Ya sekarang saya tanya kepada Anda, saudara, ya. Buka dulu maskernya, coba. Oh, ini yang mengaku sebagai... Coba buka masker, saudara. Ini teman-teman, teman-teman yang memakai sahabat Bang Suma palsu, ini dia nih. Kenapa buka masker? Ini dia teman-teman yang mengaku sebagai Zulkifli M. Abbas yang palsu itu Bang Suma itu, ini orangnya. Masih di-mute. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Jangan di-mute dong, kenapa? Kita diskusi, saudara, sekarang. Ayo, jelaskan teman-teman bahwa yang menggunakan akun sahabat Bang Suma itu Kristen kan? Kristen. Dong. Nah, coba lihat. Dia Kristen kan? Jadi kalau di komalnya dia itu dia menantang Kristen, tapi ternyata dia Kristen. Coba lihat. Dia Kristen, teman-teman.
kejang-kejang. Nah, lihat, perhatikan ini, perhatikan. Jadi sahabat-sahabat yang masih mau ditipu sama orang ini, itu dia menyamakan suaranya Bang Suma dengan suaranya dia. Itulah sang penipu, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata dia adalah oten, gitu ya. Jadi kalau ada yang masih memberikan gift ke dia, berarti kalian itu memang hebat. Kalian memang itu hebat. Atau jangan-jangan yang memberikan gift itu memang juga sama-sama oten, cuman ingin memperkeruh suasana saja, gitu ya. Jadi Anda sudah menyaksikan sendiri, tadi sempat naik menggunakan akun sahabat Bang Suma, tapi mungkin takut kalau pundi-pundinya hilang, jadi dia gunakan akunnya yang lain, naik ke sini. Tapi suaranya tidak bisa hilang, karena saya tahu persis suara yang memasukkan akun sahabat Bang Suma itu. Jadi dia memaksakan suaranya dimirip-miripkan, tapi secara teliti kita bisa ketahui bahwa itu tidak natural, itu suara yang dibuat-buat sama dia. Begitu teman-teman. Jadi dia sudah dapat gift, kita doakan mudah-mudahan dari hasil gift menipu itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi tumor, menjadi kanker, dan seluruh pembuluh darahnya itu, aminkan ya, seluruh pembuluh darahnya itu bisa pecah. Begitu juga kepada orang-orang yang bersama dengan dia di komalnya yang menipu orang lain, mengatasnamakan Bang Suma, dan juga siang malam menghujat agama lain, mengatasnamakan Bang Suma, padahal itu agamanya sendiri dihujatnya, untuk mendatangkan kemudian orang banyak cari perhatian kepadanya supaya dia mendapatkan gift. Kita doakan semoga dari hasil gift yang diberikan itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi sel tumor, sel kanker. Bahkan kita doakan mudah-mudahan otaknya itu ditumbuhi kanker ganas. Amin. Kita sapa Rembo Kristen, Rembo Kristen, Rembo. Kalau di tempatku ini Rombo. Apa terjemah? Den Rombo toh, kalau dia ini Rembo ini Silver bintang Stallone. film itu Bunda. Itu Silver Stallone, tapi di tempatku Den Rombo. Oh. Rembo Kristen. Kristen saya. Oke, silakan Bang. Silakan Bang, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan atau apa, silakan. Bang. 3 bungkus Bang Rembo. Rembo, silakan. Ayo Bung, Saudara. kita bahas tema ini. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan bagi Kristen. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menyelamatkan Kristen. Mana yang betul? Iblis memberikan hadiah kepada Kristen, atau gimana ini? Yang mana yang betul? Bung. Kenapa dia naik tapi dia diam? Halo? Ini aneh tuh, ini Kristen. Malu mungkin. Udah turun mau ke dulu Rembo, cangkul di sawah. Bunda Rahma bisa aja. Masuk akal. Aku Kristen tadi minta sekali naik dia. Kristen. Iya, saya Kristen. Shalom.
Waalaikumsalam. Ya bang. Bang Juma, saya mau tanya. Iya. Itu tadi saya shock loh, kaget loh tadi tuh yang naik gitu. Itu ternyata memang bukan Bang Juma itu tadi ya? Kok suara mirip banget ya? Bukan bang. Astaga, berarti selama ini saya ketipu ya. Saya udah bolak-balik loh debat sama dia loh. Kurang ajar juga ya. Ya itulah bang. Itulah yang terjadi. Banyak teman-teman kita yang kena tipu gitu. Kena tipu. Dulu jumlah penonton itu ketengok sudah masih 20-an, belasan. Beberapa hari ini saya lihat dia blokir semua akun saya, diblokirnya. Karena saya minta naik tidak dinaikkan. Itu sudah 300 lebih yang nonton. Jadi mereka memang saya kadang-kadang gini Bang Bima ya. Maksudnya saya kan naik ya, izin naik. Tapi kenapa saya selalu dibully terus kan? Saya dibilang, kamu pemakan apa cacing pita gitu ya. Padahal saya belum ngomong, tiba-tiba udah dihujat aja gitu. Padahal kan kita naik baik-baik ya. Tiba-tiba di mute terus. Iya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita pada sadar. Dia nyamar seolah-olah dia Islam, seolah-olah dia itulah ajaran siapa ya? Silakan bang. Tapi gini bunda, saya kan Kristen ya, saya Kristen. Saya juga nggak setuju kalau memang dia Kristen juga, dia ngaku-ngaku Bang Juma. Itu saya anggap dia bukan Kristen loh, karena dia kan sudah menghina ya, sudah apa bahasanya ya, bersaksi dusta sebenarnya kan. Di kekristenan tidak ada seperti itu. Lalu yang disuruh naik itu Kristen juga. Jadi itu tekniknya dia pura-pura jadi Bang Zuma. Terus yang dinaikkan itu adalah saudara-saudara Kristen. Jadi orang Islam yang ada di bawah semakin yakin, oh ini benar-benar Bang Zuma gitu. Bedanya dia sempatkan minta gift karena memang itu misinya. Nah, dia punya tim kerja. Jadi yang ada di samping kiri kanannya itu mendukung semua. Kayaknya dia ada bagi hasil bang. Jadi mereka berbentuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya, kalau memang dia naikin semua, saya nggak tahu ya apakah Kristen atau tidak juga ya. Karena mungkin bisa jadi ada, bisa juga enggak. Cuma kan gini ya Bang Juma ya. Maksudnya kok narasi dia itu hampir sama kayak Bang Juma gitu. Makanya mungkin itu yang bikin kita kecele selama ini gitu loh. Ya dia lama belajar itu. Oh ini Bang Zuma kalau ngomong kayak gini, caranya begini. Itu dia pelajari. Seperti itu. Pernah saya lihat lo di bawah itu, luar biasa. Itu yang nge-give itu sampai puluhan paus loh Bang Juma. Ngeri juga. Saya kadang-kadang heran juga ya, makanya saya pikir ini asli, makanya saya selalu follow dia kan gitu loh, karena gampang lo masukin, kita tinggal bilang aja kau takut kesaing Zuma, sudahlah kau. Buka kamera saudara Pastor Dede dulu, kita diskusi lagi yuk. Namamu udah redup Zuma, jadi kau takut kesaing, makanya kau bilang kayak gitu Zuma, bilang aja kau takut kesaing, udah. Orang dia pakai nama saya bang. Ngapain saya tahu kesaing, nama saya dipakai kok. Mana ada pakai namamu, dia pakai nama sahabat Zuma bukan namamu. Jangan ini. Iya itu berarti saya kan. Bukan berarti kamu. Berarti kalau ada yang namanya sahabat Zuma berarti itu ngaku kita diskusi, kalau itu kamu gitu. Aja. Diskusi aja yuk. Jangan gitu Zuma. Diskusi aja yuk Pastor Dede. Kamu takut kesaing namamu. Namamu udah redup sama Edis dan sekarang ada juga yang mau redup lagi ya sama itu sahabat Zuma. Makanya kau bilang kayak gitu. Bilang aja kau takut kesaing. Saya lenyap di atas muka bumi ini pun Kristen tidak akan menambah apa-apa dalam agamanya.
Terus Tetap aja begitu. Kenapa kamu menyempain orang dengan kamu bilang kalau dia terima gift itu betul. dia bakal kena tumor gini? Kenapa kau bilang tahu. gitu? Kenapa dia kamu harus pakai nyumpain akun orang? saya? Kenapa dia harus pakai akun sahabat Bang Zuma, Loh, Bang? salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, salah Orang dong, mencari karena cuan itu bebas. Yang penting dia nggak menghujat. Gitu. Oh ya udah. Kamu bilang aja kamu takut kesaing. Udah. Enggak, akuin saya aja bilang Zuma. sama Anda, saya hilang di atas muka bumi ini, agamamu tidak akan mendapatkan nilai plus sedikit pun. Tetap aja seperti ini. Tetap aja seperti ini, Bang. Sekarang saya Menyembah nanya. Yesus palsu gitu. Sekarang saya nanya, dia merugikanmu nggak dengan dia Jelas pakai nama sahabat Zuma? saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap hari orang naik ke komal saya mengganggu diskusi saya dengan curhat bahwa ada yang nyamar-nyamar saya gitu loh. Berarti yang bodoh Paham? siapa? Berarti yang bodoh siapa? Hah? Nah, itulah yang yang- bodoh siapa? Kenapa itulah dia yang mau saya masuk? katakan Udah tadi. tahu itu Zuma palsu, kenapa mau masuk ke situ? Siapa Itulah yang saya bodoh? katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Mereka itu bodoh atau mereka memang ini sesamanya Kristen yang pura-pura kemudian ngaku-ngaku Islam kan gitu. Kan kalau di dalam agamamu boleh kan nyamar-nyamar? Iya kan? Filipi 1 nomor 18 itu kan bisa dengan cara tipu-tipu kan bisa tuh. Itu kan sudah diajarkan pada Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada orang yang taat Torah pura-pura ngaku Torah, ngaku taat Torah. Kan gitu sudah diajarin kan? Berlaku seperti licik seperti ular, sedih seperti ular, jinak seperti merpati. Kan udah diajarin, Bang. Jadi biasa aja itu. Kita nggak usah bahas itu. Tapi intinya kan dia boleh nggak buka tidak kamera kita merugikanmu. diskusi? Tapi ya udah gini aja, aku buka kamera, kamu buka masker, ayo. Berani nggak? Kenapa harus buka masker? Kenapa? Lo sampai kapan mau kayak gini Zuma? Hah? Lo mau sampai kapan? Paulus Hah? bapaknya kau tidak tahu Orang. siapa, Lo kau ikuti nantangin Paulus. orang, tapi wajahmu Paulus tidak kau tahu siapa dia, gimana dong, mukanya. jangan Mukanya Paulus Anda tidak tahu. Dia kasih Anda 13 buku. Bapaknya Anda tidak tahu siapa, Anda ikutin. Bang Zuma setiap saat buka kamera. Hanya gara-gara ini aja ditutupi sampai itu jadi alasan. Itu alasan dibuat. itu kan menandakan bahwa dirimu itu nggak gentleman. Kamu malu. Nggak masalah. Makanya kamu nggak mau ngeliat Saya teman kamu Zuma. Saya sampaikan sampai saya teriak waktu di Milad kemarin. Saya bilang pendeta seluruh Indonesia saya tantang. Masa enggak gentleman itu? Aduh parah sekali. Jadi kamu takut sama maskerku gitu? Bukan, aku mau berdebat sama kamu Zuma. Kalau mukamu itu udah terbuka ya, kalau maskermu itu Oh udah ya terbuka udah nggak gitu apa-apa. ya. Itu sama halnya kamu takut. Sama aja kamu juga pengecut. Kalau kamu Enggak dong, enggak pengecut dong saya, karena saya kemana-mana, ke markas Loh. kalian kemana-mana, ke lo mana-mana pengecut saya dong. pergi. Dengan wajah yang ditutupin tuh sama Enggak aja dong. pengecut Zuma. Enggak, Kalau emang enggak. kau Saya enggak bukan tutupi pengecut, wajah kok. Saya enggak tutupi coba wajah dibuka nih. maskermu. Film saya diputar kok seluruh Indonesia. Film saya diputar kok di tentuan tidak pakai masker. Saya hanya menghargai saudara-saudara saya non-muslim, Kristen-Kristen yang ada dekat-dekat rumah saya ini. Ini saya pakai masker menghargai kalian. Secara tidak langsung sama halnya saya menutup diri gini. Untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kalau saya tidak menghargai tetangga saya, kakak angkat saya, adik angkat saya yang Kristen, saya udah buka. Apa yang saya harus takutkan? Saya ganteng, saya cakep, saya tajir, saya masih kuat. Apa yang saya harus takutkan? Kalau kamu merasa kamu ganteng, kenapa kamu tutupi wajahmu? Coba buka dulu dong. Kan udah ku jawab tadi. Kan udah ku jawab. Gimana kita mau tahu kau ganteng apa enggak? Ya kan kamu tinggal lihat saja film saya kok. Ada 21, ada di bioskop seluruh Indonesia diputar. Masih main loh hari ini. Nonton di situ, Bang Zuma main film Doti, layar lebar seluruh Indonesia bisa nonton. Sedikit lagi tampil di YouTube. Parah kau ini. Lucu ente. Lucu. Kalau Anda mau tahu muka saya, langsung aja ke bioskop. Habis itu Anda viralkan, ini loh Bang Zuma main film. Kan lucu ente ini. Yang dibilang pengecut itu Paulus. Iya kan? Kalau itu penilaianmu. Mana gambarnya? Mana kemudian kalau Anda itu jadikan sebagai acuan. Kalau di Indonesia ada si CP, Tamparagi, siapa lagi? Kiamat. Itu pengecut semua berarti. Christian Prince, mana mukanya? Nggak ada. Jangan karena modal gigi aja semuanya orang kau anggap remeh. Salah satu pendebat ya di Indonesia ini yang nggak mau nunjukin muka cuman kamu Zuma, cuman kamu. Yang lainnya itu berani nunjukin muka, cuman kamu yang nggak berani.
Kamu sendiri kenapa nggak nunjukin mukamu? Kenapa kau pakai wajahnya pendeta orang pendeta pastor ini? Kenapa? Loh, emang kenapa? Masalah? Oh, wajar. Hah? Emang masalah? Orang kamu aja nutupin pengecut mukamu kok gimana sih? Berarti kamu pengecut berarti. Kamu lebih pengecut karena kamu nggak mau nunjukin mukamu. Ini muka saya ini. Saya. Ini muka saya. Yaudah, coba mukamu sepotong, mana mukamu sepotong aja. Buka maskermu coba. Coba kau buka kameramu dulu. Kau buka kameramu pakai masker atau tutupi kain. Matamu aja coba lihat. Kalau aku buka masker cuma ya. Buka aja kameramu, pingin lihat. Nanti kalau aku buka masker ya, buka ada aja. Nanti pada follow aku semua. Giginya keluar, kan giginya si pastor keluar, giginya keluar. Itu alasanmu aja, itu alasanmu aja. Kamu undang saya ke gerejamu pun saya hadir loh. Kalau kamu undang saya ke tempatmu, ke gerejamu, saya datang. Ngapain saya ngundang orang yang nggak mau buka muka, buka masker? Ya saya datang. Berarti kan Anda bisa lihat saya langsung. Coba, kamu di daerah mana ini? Di Medan kah? Atau di Manado kah? Atau di Gorontalo? Di Medan. Coba kau bikin undangan, saya datang di sana. Saya ke Medan. Tapi resmi undangannya. Tapi dengan satu syarat, kau buka masker, gimana? Mau? Kenapa rupanya maskerku? Kau takut sama aku? Kenapa kau takut saudara, mau nunjukin muka? Kalau saya sudah datang di tempatmu dan lengkap dengan tubuhku ini, sudah ada di tengah-tengah kamu, saya mau pakai masker pun kan tidak ada masalah kan? Kamu udah lihat aku langsung. Undang saya secara resmi. Acara diadakan oleh gereja ini, diskusi atau debat persaudaraan. Debat persaudaraan menghadirkan tamu dari Islam, Bang Zuma melawan pendeta ini, diadakan di gereja ini. Wallahi saya datang, demi Allah saya datang. Undang saya. Kalau perlu jadikan saya sebagai narasumber tetap di gereja. Saya datang. Saya sedikit pun tidak ada takut sama saudara-saudaraku Kristen. Tapi gini Bang Juma, saya mau tanya, apakah begitu Bang Juma mendapat diberikan undangan, apakah terus menggunakan masker kah? Atau gimana? Iya dong, saya menggunakan masker. Emang kenapa? Kan kenapa rupanya? Mau kali lihat gigiku? Iya, bukan gitu. Misalnya kan, kalau masker ini kan condong kan lebih ke arah pada saat zaman COVID ya. Kalau sekarang kan kita kan namanya tatap muka itu kan harus dengar dulu ya, izin dulu kapir-kapir yang sering diskusi itu bahkan tidak pernah nongol badannya. Itu kenapa kau nggak protes itu? Kenapa nggak protes tuh kepada yang si CP, si Kilaknat? Protes. Artinya gini abangku, artinya begini. Kalau Bang Zuma sudah mau datang di tempat kalian, apa artinya sebuah masker? Berarti bukan Bang Zuma itu takut. Pakai masker itu ada alasannya. Saya ini pemimpin, staf saya itu banyak yang oten. Kalau saya buka masker, habis itu saya membahas kalian penyembah setan, penyembah ini, penyembah itu, dan seterusnya. Habis itu besok saya ketemu mereka di lapangan. Kan gimana perasaan saya gitu loh. Sementara saya harus menyampaikan kebenaran, di sisi lain mereka adalah bawahan saya. Jadi saya dilema. Kalau saya pakai masker kayak gini, besok ke kantor buka masker. Itu kan mereka masih merasakan, oh Bapak masih menghargai kita, dia masih menggunakan masker. Kalau saya sudah buka masker, keluar di rumah tetangga ini, apalah kata orang ini. Begitu abangku. Jadi ada nilai yang saudara-saudara tidak bisa sampai ke sana. Tapi saya yang merasakan. Kalau dikatakan saya untuk menutupi wajah, supaya saya tidak dikenal, kata siapa? Toh viral foto-foto saya kok. Tanpa masker viral kok foto-foto saya. Cuman saya nggak mau secara sengaja. Nih, lihat nih. Habis itu kita bahas Bible. Itu sama halnya saya nginjak muka saudara-saudara saya yang Kristen. Karena saya juga punya sahabat, punya kakak angkat yang setiap saat ketemu pelukan, cipika-cipiki. Saya sama dia masih hormat sama mereka, adik-adik saya. Jadi saya menghargai mereka. Kalau saya buka masker itu sama halnya saya tidak menyimpan perasaan sedikit pun kepada mereka. Meskipun yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, tapi kan tidak semua dari orang Kristen itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, dan kebencian. Mereka, padahal kalau mereka lihat, ini Bang Zuma ada nggak dia pernah menghina Yesus? Setiap hari justru dia yang menghindarkan hinaan-hinaan Yahudi terhadap Yesus.
Bang Suma setiap hari menjaga marwah Yesus dengan mengatakan orang Roma, orang Yahudi pembenci Yesus tidak berhasil membunuhnya. Bukankah itu adalah sesuatu yang bernilai positif? Sedangkan kalau orang Yahudi yang berbicara tentang Yesus, coba aja baca Talmud. Bang Suma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Suma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya berarti Bang Suma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Nah, ada enggak saya menghina? Tidak. Cuman karena Kristen merasa terbantahkan kepercayaan yang diyakini, mereka menganggap Bang Suma itu penghujat, maka masker pun dilawannya. Mau buka kamera, yang penting buka masker. Ya buka sendiri kameranya enggak. Kan gitu abang. Jadi saya pakai masker itu bukan karena saya takut, bukan karena saya segan ditangkap, dan enggak kok. Saya setiap saat diancam. Bahkan tempat saya juga didatangin. 2 tahun yang lalu rumah saya dibakar di belakang. Enggak ada takut-takutnya, saya enggak berhenti juga. Dilaporkan di polisi juga saya alami semuanya. Apakah surut? Enggak, saya enggak surut. Sedikit pun saya enggak surut. Malah saya semakin semangat. Kenapa? Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Mati syahid saya, karena saya memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, Bung. Jadi enggak perlu saya takut. Buka maskermu kan kau. Enggak. Enggak ada rasa takut saya itu sedikit pun. Apalagi sesama manusia. Islam itu enggak takut sama manusia. Yang ditakuti cuma Tuhannya. Kalau Islam itu takut, maka Islam itu tidak ada, bukan agama jihad berarti. Sementara kami itu diajarkan berjihad. Melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk itu kemungkaran. Maka kami datang untuk faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka, saudara-saudaranya setan. Karena hanya setan yang mengajarkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan penciptanya. Begitu kaidahnya. Siapa bilang saya takut? Enggak takut pun. Kalau saya takut, ngapain saya berdebat? Karena ini adalah ranah sensitif. Justru karena saya tidak takut. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara Kristen itu ada niatan mau mengundang Bang Suma datang untuk dialog diskusi secara resmi di gereja, saya mau diperhadapkan dengan pendeta manapun, wallahi saya datang. Yang penting saya diundang secara resmi dan tidak ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hanya sekedar tanya jawab. Saya datang pasti. Meskipun di sarang Kristen. Meskipun di markas Kristen. Saya datang. Semakin di markasnya Kristen saya semakin suka. Gitu abangku. Ini tolong diviralkan. Saya diundang secara resmi oleh kebijakan gereja. Kita undang Bang Suma Juk. Ini ada kita bahas bagaimana ini menurut pandangan dia, apa latar belakangnya. Nah, kita diskusi. Gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi bukan kebencian.